saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Allah. Kita bertemu lagi dalam persekutuan pada malam hari ini. Biar rawatan dan curahan Roh Kudus-Nya boleh mengalir, memenuhi setiap hati, memenuhi hadirat-Nya, boleh kita rasakan. Mari Bapak Ibu, kita awali persekutuan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan yang boleh kami rasakan Tuhan. Setiap musim, baik suka dan duka silih berganti, tapi kami pegang Tuhan janji-Mu, kami pegang rencana-Mu, semuanya akan mendatangkan setiap kebaikan bagi setiap kami. Mari kita angkat pujian. Semusim telah berlalu, tapi Tuhan selalu memegang hidup kita. Setiap air mata, setiap suka dan duka, Tuhan yang akan berikan yang terbaik Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim telah berlalu. Katakan dengan iman bahwa Tuhan pegang setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kami percaya Tuhan yang selalu pegang. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, Kasih-Mu luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan Terima setiap rasa kasih syukur, Tuhan. setiap
tiada habisnya. Tuhan, Kebaikan-Mu selalu melimpah. Kebaikan-Mu selalu hadir di hidupku Tuhan. untuk kebaikan Terima kasih untuk setiamu. Terima kasih untuk kehidupanku untuk Tuhan. Kau peliharaku, Kau jagaku, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, untuk kehidupan kami, untuk kesehatan kami, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Engkau Yesus. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh kami lewati Tuhan. Terima kasih Kau telah berkati kami Tuhan. Bapa, inilah setiap ucapan syukur dari anak-anak-Mu Tuhan. Ucapan syukur untuk kasih setia Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Yesus untuk setiap kebaikan Engkau. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Engkau Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai persekutuan online pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang akan ceramah, akan tilik setiap keberadaan anak-anak-Mu Tuhan. Biar rawatan dan curahan Roh Kudus-Mu boleh mengalir memenuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persekutuan pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Karena Dia baik, Dia hebat, Amin. Dia luar biasa atas Amin. setiap kehidupan kita. Mari katakan betapa besar kasih setia Tuhan yang boleh kita terima. Kami bertepuk tangan, biar curahan Roh Kudus-Nya boleh mengalir memenuhi setiap kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan lebih sungguh, betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan lebih sungguh, betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Lebih sungguh katakan hebat, betapa hebat, Betapa kuat,
Dia kuat dan penuh kuasa. Mari kita menyanyikan pujian lebih sungguh lagi. Katakan Yesus kita besar, Yesus kita perkasa. Dia sanggup untuk mengubah setiap air mata menjadi sukacita. Katakan lebih sungguh. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama, tetap sama. Mari katakan lebih sungguh. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan lebih sungguh lagi. Tuhan kita sungguh perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Mari kita tinggi nyanyi. Tuhan dengan kekuatan kita, kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya tuh. Bisa tepuk tangan, sorak-sorai bahwa Tuhan kita ajaib. Dia sanggup untuk mengubah setiap air mata menjadi sukacita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita hampiri tata Tuhan lebih lagi. Kita mau rasakan biar Roh Kudus yang boleh mengalir memenuhi setiap hati kita. Biar rawatan Tuhan boleh mengalir. Rasakan bahwa Tuhan hadir. Apa yang menjadi beban, apa yang menjadi permasalahan, katakan dan nyanyikanlah lebih sungguh bahwa Roh Kudus boleh mengubah setiap hati kita. Mari kita angkat pujian. Datanglah Roh Kudus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
memenuhi setiap hati umat-Mu. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir memenuhi setiap hati umat-Mu. Mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan lebih sungguh, datanglah Roh Kudus urapi. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapi Dengan minyak yang baru urapiku. biar setiap umat-Mu dipenuhi Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. katakan lebih sungguh, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita menyembah, sembah dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Urapan-Mu atas Tuhan. Urapan-Mu atas kami Bapa. Dia ada, Menguatkan, Roh Kudusnya boleh mengalir memenuhi setiap hati kita. Dia warasa, dia warasa. Lawakan-Mu Terima atas kami kasih Bapa. Tuhan. Hadirat-Mu atas kami. Inilah penyembahan kami Bapa. Engkau pilih setiap umat-Mu Tuhan. Inilah penyembahan penjahat dari kami. Engkau disukakan Tuhan. Dialah basok ayase. Dialah barabasi. Dialah warasok ayam marakase. Dialah barasi. Dialah warasok. Dialah warasi. Dialah warasok ayam marakase. Dialah bara-bara-bara-bara-bara-bara. Puaskan, puaskan kami Bapa. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami. Urapan-Mu atas kami. Urapan-Mu atas kami.
Rasakan dan urapan Tuhan boleh mengalir memenuhi setiap hidup kita. Rasakan buat Roh Kudusnya boleh mengalir memenuhi hati. Dia baik. Dia rabara sokaya maya sikara maya sikaya kasokaya maya dia rabara sokaya maya dia rabara sokaya maya dia rabara sokaya. Bapa, inilah setiap penyembahan-penyembahan dari umat-Mu Tuhan. Engkau akan disukakan dengan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Amin. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan dari setiap kebenaran dari firman Engkau. Engkau akan yang tilik setiap keberadaan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati-hati umat-Mu Tuhan. Engkau juga akan urapi untuk Sis Novi Tuhan yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Semoga firman dan kebenaran yang daripada Engkau saja Tuhan yang boleh Kau bagikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap penyembahan dan pujian yang kami berikan Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Silakan Sis Novi. Oke, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Suara saya terdengar ya? Jelas? Oke, Bapak Ibu, ini kan katanya sudah pertemuan keempat dalam serial Sabta Karunia, berarti sudah separuh lebih. Saya ingin tahu, boleh dong Bapak Ibu yang hadir terus dari pembahasan pertama sampai hari ini belum pernah bolos. Nah, boleh lambaikan tangannya di kamera. Boleh kita lihat atau mungkin kasih jempol kalau yang kameranya off. Wow, banyak ya. Wow, ternyata hampir semua. Woi, puji Tuhan ya, ternyata Bapak Ibu di sini rajin-rajin. Hari ini kita akan melihat tentang roh keperkasaan atau fortitude. Nah, fortitude, boleh bilang sama-sama, fortitude. Roh keperkasaan atau fortitude. Kalau kita bicara soal keperkasaan, biasanya yang kita bayangkan itu yang seperti ini. Wow, six pack, ya ototnya besar-besar, itu orang yang perkasa. Atau kalau ceweknya juga ada nih, jangan khawatir. Oh, cewek yang perkasa ya, yang biasanya kalau misal di PD mungkin cewek angkat-angkat kursi, angkat-angkat meja, terus kita bilang, "Wih, kamu cewek yang perkasa ya, hebat." Nah, biasanya kalau kita bicara soal keperkasaan, ya pasti yang terbayang itu otot, kekuatan. Tetapi kalau saya katakan bahwa ini orang-orang yang perkasa tuh yang di bawah ini, bukan yang di atas. Nah, beda ya definisi perkasanya. Orang-orang yang di bawah ini mereka nggak punya otot. Bahkan ada yang badannya kecil, kurus gitu, kayaknya disuruh angkat meja juga mungkin nggak kuat. Tapi ternyata merekalah orang-orang yang perkasa. Karena keperkasaan tentunya bukan roh keperkasaan itu roh yang datang begitu kita terima roh keperkasaan terus kasih kita otot, kasih kita six pack ya, langsung kita berubah jadi yang seperti di atas ini. Tapi roh keperkasaan adalah roh yang memberi kita kekuatan, membentuk otot-otot rohani kita, bukan fisik. Nah, coba kita lihat ya definisinya. Boleh kita baca sama-sama di rumah masing-masing, tapi kita baca sama-sama. Apa itu keperkasaan? 1, 2, 3. Keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut menghadapi kesulitan yang menghalangi tercapainya kebaikan tersebut. Jadi ini roh keperkasaan. Roh yang memberi kita keberanian untuk mengejar yang baik, sehingga kita tidak takut
Kalaupun untuk mengejar yang baik itu ada kesulitan, tapi kita berani, kita akan hadapi kesulitan apapun untuk mengejar yang baik. Contohnya ini, Monsinyur Sugiya Pranata. Beliau adalah uskup pribumi pertama Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton filmnya ya, Sugiya. Saat beliau menjabat jadi uskup, Indonesia itu belum merdeka, masih di bawah penjajahan Jepang. Jadi kebayang ya bahwa hidup beliau tidak mudah. Kalau imam kita zaman sekarang lebih mudah walaupun ada tantangan lain. Tapi beliau dulu negaranya aja belum terbentuk. Dan beliau harus menghadapi penjajahan Jepang. Berkali-kali penjajah Jepang datang ke gereja ingin merebut gereja menjadikannya kantor. Tapi Uskup Sugiya selalu melarang, selalu berusaha mempertahankan gereja supaya tidak direbut penjajah. Karena dia mau mengejar yang baik, dia mau melindungi gereja, melindungi miliknya Tuhan. Dan dia tidak takut walaupun dia harus menghadapi penjajah. Ada lagi ini ya, Ibu Kita Kartini, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Walaupun Ibu Kita Kartini bukan seorang Katolik, tetapi beliau juga perkasa. Beliau tahu bahwa yang baik adalah supaya kaum wanita Indonesia mendapat pendidikan. Jangan bodoh terus, bisanya cuma masak. Tapi mereka harus sekolah. Jadi walaupun banyak kesulitan karena zaman itu wanita tidak boleh bersekolah, tapi dia berani menghadapi kesulitan itu, memperjuangkan emansipasi wanita. Ada lagi Helen Keller. Helen Keller tidak menghadapi penjajah. Helen Keller juga tidak memperjuangkan emansipasi. Tapi dia berjuang melawan kesulitan dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ceritanya. Helen Keller itu orang yang buta dan tuli, ya, dia terlahir kalau Bapak Ibu gini tutup mata. Nah, itu Helen Keller, nggak bisa lihat apa-apa. Lalu bukan cuma nggak bisa lihat, tutup kuping, dia nggak bisa dengar apa-apa. Itu sebabnya dia tidak bisa bicara, karena dia nggak tahu bahwa ada yang namanya suara. Dia nggak tahu bahwa dia bisa menghasilkan suara, dia nggak pernah dengar suara. Maka untuk mengajari dia berkomunikasi itu susahnya minta ampun. Tetapi Helen Keller mau terus berjuang, mau terus belajar susah payah. Dia meraba, mengenali benda-benda. Dia belajar bahasa isyarat. Dia juga mulai belajar bicara walaupun omongannya serak dan tidak bagus. Tapi dia belajar bicara. Dia belajar menghadapi semua kesulitan di dalam dirinya supaya dia bisa belajar, supaya dia bisa jadi pintar. Dan akhirnya dia bisa memberkati kaum tunarungu lain. Jadi dia juga perkasa karena dia bisa menghadapi kesulitan dan tidak takut untuk mencapai kebaikan. Ada lagi ini ya, Malala Yousafzai. Dia adalah seorang putri Afghanistan yang juga memperjuangkan emansipasi wanita. Dia ditembak oleh tentara Taliban karena dianggap mengganggu ketertiban, ya, bikin resah masyarakat, memperjuangkan emansipasi. Dia sampai koma, hampir meninggal. Tetapi setelah dia pulih, dia tidak takut. Dia tetap mengejar yang baik. Dia tetap memperjuangkan emansipasi. Inilah orang-orang yang perkasa, yang berani menghadapi kesulitan, tidak takut pada bahaya, tidak takut pada kesulitan. Sama seperti umat gereja perdana, kita baru merayakan Pentakosta. Umat gereja perdana pun setelah mereka dicurahi Pentakosta, setelah dicurahi Roh Kudus, menerima sabta karunia, mereka jadi berani. Yang tadinya takut, begitu ada kesulitan, Yesus ditangkap, mereka menghindar, mereka kabur. Tetapi setelah Roh Kudus tercurah ke atas mereka, mereka menjadi berani menghadapi kesulitan. Walaupun agama Kristiani saat itu masih belum diakui. Mereka banyak yang jadi martir, mereka harus dipenjara, mengalami penganiayaan. Tapi mereka tetap kuat. Mereka mau menghadapi kesulitan karena mereka mau mengejar yang baik.
Ada definisi lain tentang keperkasaan. Boleh kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kekuatan untuk tidak menghindar dari kesulitan untuk mencapai kesempurnaan rohani. Jadi yang baik itu apa? Hal baik yang kita kejar. Apakah uang? Apakah materi? Bukan. Yang dikejar kesempurnaan rohani. Untuk itu kita berani menghadapi kesulitan apapun dan tidak menghindar dari kesulitan. Kalau Bapak Ibu yang lebih senior mungkin pernah ya merasakan rasanya harus berjuang, harus merintis bisnis dari nol, atau harus berjuang karena zaman dulu belum senyaman sekarang, kemana-mana tinggal naik mobil, ada supir. Kalau dulu mungkin harus jalan kaki, harus sendiri berjuang naik sepeda atau naik apapun. Belum ada handphone zaman dulu ya, kalau mau meninggalkan pesan juga nggak bisa, tinggal telepon. Kamu mau order berapa? Nggak bisa. Saya ingat cerita mama saya dulu, katanya di zaman dulu kalau mau ngorder itu ya nggak bisa angkat telepon tinggal order, tapi harus keliling sampai ke kota sana kota sini untuk memasarkan barang. Karena zaman dulu ya memang zaman yang belum senyaman sekarang. Tetapi akibatnya orang-orang di zaman dulu itu penuh daya juang, lebih perkasa daripada anak muda zaman sekarang yang udah enak, apa-apa tinggal pencet langsung datang makanan, tinggal pesan GoFood makanan datang, tinggal pesan begini Grab datang nganter kemana-mana. Terlalu mudah hidupnya. Maka kadang semangat juangnya tidak ada. Begitu ada kesulitan, mereka menghindar. Nggak mau susah-susah. Saya maunya yang senang-senang aja, yang gampang-gampang aja. Tidak mau menghadapi kesulitan. Dan Tuhan pernah menegur saya dalam hal ini beberapa tahun lalu. Waktu saya dan beberapa teman pergi pelayanan ke Pulau Nias. Kami pelayanan di Kabupaten Nias Barat. Di situ kami mengadakan seminar hidup dalam roh buat anak muda. Pesertanya banyak, ratusan. Mereka datang dari macam-macam stasi yang jauh, datang ke paroki tempat kami mengadakan SHDR. Nah, Kabupaten Nias Barat itu adalah kabupaten yang paling miskin di Indonesia. Maka jalanannya bukan jalan aspal mulus seperti di Bandung. Kadang jalannya bisa patah di tengah-tengah ya. Ada lubang besar, aspal yang satu sama aspal yang lain tuh terpisah. Karena berlobang, lubangnya bukan lubang kecil tapi lubang besar. Atau ada juga jalan-jalan yang makin ke pelosok itu nggak ada aspalnya, tapi jalan tanah. Nah, anak-anak ini untuk sampai ke paroki itu harus menempuh perjalanan yang jauh. Dan ada serombongan anak saat itu mereka sewa truk untuk sampai ke paroki ya. Jadi bukan sewa bus kayak di sini, tapi sewa truk bak terbuka. Mereka naik rame-rame, lalu truknya menempuh perjalanan untuk sampai ke paroki. Ternyata ditunggu-tunggu, loh kok rombongan ini nggak sampai-sampai. Ternyata karena hari sebelumnya hujan, maka di tengah perjalanan mereka tuh harus lewat sungai. Sungainya banjir dan truknya nggak bisa lewat sungai itu. Maka apa yang anak-anak ini lakukan? Mereka menghadapi kesulitan nih. Sungainya banjir, truknya nggak bisa lewat. Tapi apa yang terjadi? Mereka mau menempuh kesulitan itu, mereka turun dari truk, mereka berjalan kaki untuk sampai ke paroki Nias Barat itu. Mereka harus berjalan 4 jam, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, 4 jam perjalanan berjalan kaki. Tapi mereka tempuh karena mereka ingin ikut retret. Dan ketika saya mendengar cerita mereka, saya ditegur Tuhan. Kamu itu anak kota, ya kata Tuhan. Kamu terlalu enak kemana-mana naik mobil. Tapi kalau hujan sedikit aja rasanya, hujan, males ya ke PD, hujan-hujan begini. Aduh, males ya ke gereja, hujan. Padahal saya nggak akan kehujanan. Orang naik mobil kok, nggak usah jalan kaki. Tapi masih ada perasaan malas, masih ada perasaan mau menghindari kesulitan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang perlu kita renungkan. Sabta karunia itu sudah kita terima sebetulnya saat kita dibaptis.
Tetapi tentu setiap tahun saat Pentakosta kita mohon lagi supaya Tuhan menambahkan, supaya Roh Kudus semakin bekerja dalam hidup kita. Apakah kita sudah punya keperkasaan itu? Apakah kita berani menempuh kesulitan untuk hadir di PD misalnya, untuk ke gereja misalnya? Di zaman pandemi ini banyak tantangannya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum terbiasa dulu nggak pernah nih pakai gadget, nggak pernah pakai handphone, taunya cuma telepon rumah. Tahu-tahu sekarang harus belajar nge-zoom, harus klik link. Apa itu link? Apa itu klik? Mana yang diklik? Nggak tahu. Terus kadang-kadang belum cukup itu ya. Kadang-kadang kalau ikut acara seminar nanti linknya dikirim lewat email. Email? Buka email aja nggak pernah ya. Itu kesulitan-kesulitan kita zaman sekarang. Tapi apakah kita punya roh keperkasaan untuk mau menghadapi kesulitan itu dan berkata, oke, kalau gitu aku mau belajar pakai Zoom. Aku mau belajar deh gimana buka email. Aku mau belajar supaya aku bisa tetap mencapai kesempurnaan rohani, tetap mengikuti PD, tetap ikut misa, tetap ikut macam-macam seminar supaya rohaniku diisi dan tidak menyerah. Ya, susah. Aduh, Bapak Ibu sekalian, ya menyedihkan ya, kadang saya mendengar perkataan, aduh tante mah nggak bisa deh kalau Zoom, biar yang muda aja. Nah kan sayang ya, padahal sekarang semua acara juga lewat Zoom. Kalau kita tidak mau menempuh kesulitan ini, ya kita nggak dapet ilmunya. Maka Bapak Ibu sekalian tunjuk boleh teman-temannya di layar, bilang, ayo kamu harus belajar Zoom, kamu harus belajar nge-Zoom gitu. Jangan mudah menyerah ya Bapak Ibu, amin. Atau mungkin kesulitan rasa malas, aduh kalau online rasanya nggak mood. Nah mulai sekarang nggak ada lagi yang kayak begitu. Kita semua harus perkasa ya, amin Bapak Ibu. Nah jadi ini roh keperkasaan, berani menghadapi kesulitan. Kalau di Rasul Paulus itu mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu bahwa kita bisa menanggung apapun juga, kita bisa menghadapi kesulitan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena sembarang main labrak aja, tetapi karena ada Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita bisa hadapi apapun kalau pandangan kita tertuju pada Yesus, karena kita tahu Yesus yang akan memberi kekuatan pada kita. Ketika Uskup Sugia Pranata menerima telepon dari Vatikan bahwa dia akan diangkat menjadi uskup, dia menangis loh Bapak Ibu. Dia tahu bahwa hidupnya sebagai uskup tidak akan mudah. Dia harus menghadapi penjajah. Maka dia menangis. Dia tahu ini kesulitan. Tapi dia tidak menghindar. Dia tetap maju bersama Kristus dan terima jabatan sebagai uskup itu karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Amin ya Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa menanggung segala perkara di dalam Dia, boleh kasih jempol atau kasih reactionnya, amin gitu ya. Itu tanda kita bilang amin. Amin ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, keperkasaan atau fortitude itu bukan keperkasaan yang sembarang, labrak aja deh, labrak. Tetapi keperkasaan yang bertanggung jawab karena kita tahu ada Tuhan yang bersama kita. Ada ekstrim yang namanya brashness, yaitu brashness yang labrak, maju terus, pantang mundur, tidak memikirkan bahayanya. Di awal masa pandemi, ketika gereja-gereja mulai lockdown karena COVID begitu menyebar dengan cepat, ada sekelompok umat satu gereja di Korea Selatan yang berkata, wah kita kan punya Tuhan. Tuhan kan bisa mengalahkan virus corona. Kenapa kita mesti takut? Ayo kita tetap beribadah. Tetap dibuka gerejanya. Nggak usah lockdown.
maka mereka tetap beribadah. Ribuan jemaat kumpul di gereja itu, mereka tidak pakai prokes, pokoknya tetap kita mau beribadah karena Tuhan menyertai kita, maju terus, pantang mundur. Akibatnya ribuan jemaat di gereja itu tertular COVID dan mereka jadi klaster besar di Korea Selatan waktu itu. Nah, ini brashness. Apakah Tuhan menyuruh mereka untuk labrak terus? Kan enggak. Memang seperti kita tahu gereja-gereja kita sekarang juga berusaha kembali lagi untuk ibadah offline, tatap muka supaya ada fellowship. Maka saat keadaan makin aman seperti sekarang, banyak orang yang sudah divaksin, gereja mulai sedikit demi sedikit melonggarkan aturan. Sekarang jumlah umat boleh ditambah, yang tua-tua sudah boleh datang misa. Ini memang tujuannya, tetapi tidak dilakukan dengan sembarangan brashness. Enggak ya, fortitude itu tetap penuh pertimbangan, dilakukan dengan bertanggung jawab. Seperti ayat di Amsal, katakan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, perlu ada perancangan, perlu tanya Tuhan, minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, ya, roh hikmat kebijaksanaan. Sebaliknya, ada sisi ekstrim satu lagi. Brashness itu lawannya adalah cowardice atau pengecut. Waduh, apa-apa takut, pokoknya saya nggak mau, ada risiko, aduh nggak mau, takut, ya. Karena terlalu cinta diri, melindungi diri, jadi takut. Orang perkasa itu bukannya tidak merasa takut. Dia takut, tapi dia tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka fortitude itu adanya di tengah. Ada extreme brashness yang tidak bagus, ada ekstrim lagi cowardice yang juga tidak bagus, tapi fortitude itu di tengah. Di sekitar kita juga kadang banyak ya orang yang cowardice, yang wah dia semangat pelayanan, seperti di PD saya juga ada yang begitu, dia semangat pelayanan, tapi begitu dia dikasih masukan, dikritik, kamu kok tadi main musiknya begini, harusnya lebih gini, langsung jawabannya begini, ya udahlah, kalau gitu minggu depan jangan saya, orang lain aja. Waduh, itu teman saya ya jawab begitu dan saya sampai bingung, loh gimana ini? Saya mau kasih masukan supaya maksudnya dia lebih baik lagi minggu depan. Tapi jawabannya, ya udahlah kalau gitu saya nggak mau, cari orang lain aja minggu depan. Jadi bingung ya. Nah ini cowardice. Begitu ada kesulitan, begitu dikritik, udah saya mundur aja. Saya nggak mau. Saya takut kalau ada kritik-kritik. Takut kalau ada masukan-masukan yang begitu. Nah, jadi bagaimana supaya fortitude kita tetap benar, tetap ada di tengah? Kita mesti ingat bahwa keperkasaan atau fortitude itu harus didasari cinta. Ini yang penting ya, cinta, sarange. Nah, ini penting. Karena keberanian tanpa cinta itu bukan fortitude. Contoh, teroris. Apakah teroris pengecut? Enggak dong, mereka sangat berani. Berani pasang bom, berani meledakkan diri, berani mati demi membela kebenaran. Buat mereka itu sesuatu yang benar. Mereka berani mati, menempuh segala kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Tapi apakah itu fortitude? Dasarnya bukan cinta. Mereka melakukan itu tanpa memperhatikan sesamanya. Maka itu bukan fortitude. Fortitude harus didasari cinta. Cinta pada Tuhan. Aku berani menempuh kesulitan seperti para rasul. Aku rela di penjara. Aku mau mengalami penganiayaan. Karena aku cinta Tuhan. Aku mau mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan fortitude juga harus didasari cinta pada sesama.
Aku mau melakukannya demi cintaku pada sesama, supaya sesamaku juga mendengar kabar baik bahwa Yesus mengasihi mereka. Jadi aku mau menempuh semua kesulitan ini demi Allah dan demi sesama. Ini fortitude. Fortitude itu adalah keberanian untuk menempuh kesulitan karena cinta. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu kedengarannya sulit ya. Aduh, gimana? Apakah aku harus seperti para rasul, jadi martir, di penjara, dianiaya? Aduh, gimana zaman modern gini ya? Tapi sebetulnya manusia punya loh kapasitas untuk menjadi perkasa. Manusia bisa menempuh kesulitan untuk mencapai tujuannya. Contohnya ini. Ini antrian orang-orang yang mau beli iPhone model terbaru. Mereka mau loh menempuh kesulitan sampai nginep-nginep di depan tokonya supaya mereka kebagian pas toko dibuka, wah mereka kebagian masuk. Ini sesuatu yang mereka perjuangkan dan mereka mau menempuh kesulitan untuk mencapai apa yang mereka perjuangkan. Jadi sebetulnya banyak kok orang yang sudah memperjuangkan sesuatu dan mau menempuh kesulitan untuk sesuatu itu. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, yang sulit, yang di luar jangkauan, tetapi seringkali kita juga punya keperkasaan, hanya mungkin arahnya kurang tepat. Arahnya tujuannya hanya iPhone. Kurang luhur ya cita-citanya. Kan katanya gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau ini cita-citanya cuma iPhone. Nah sekarang kita gantungkan lebih tinggi lagi. Cita-citanya adalah kemuliaan Tuhan. Jangan cuma iPhone yang berapa tahun juga harus diganti lagi. Tapi kita mau berjuang seperti ini untuk kemuliaan Tuhan. Atau mungkin ini para pesenam, Bapak Ibu mungkin tahu ya, negara Tiongkok itu kan menghasilkan pesenam-pesenam hebat. Untuk mencapai jadi pesenam itu, pesenam internasional, untuk mendapat gelar, untuk mendapat medali emas, mereka harus mulai berlatih dari umur balita, umur 3, umur 4, bahkan sudah mulai latihan. Anak-anak yang masih pakai popok, masih suka ngompol, itu udah mulai dilatih di Tiongkok sana. Apakah gampang? Tidak, penuh perjuangan. Seringkali mereka harus sakit-sakit, capek, tapi mereka tetap berjuang karena mereka mau meraih sesuatu. Maka sebetulnya manusia bisa perkasa, bisa menempuh kesulitan kalau ada motivasi yang mau dia capai. Pertanyaannya, apa motivasi kita? Mengapa kita tidak melakukannya untuk Tuhan? Kalau untuk hal-hal duniawi ini saja orang bisa berjuang mati-matian. Bagaimana dengan tujuan untuk Tuhan? Keperkasaan rohani. Saya ingat sekali Bapak Ibu sekalian, kalau bicara keperkasaan ini saya ingat almarhum Om Setiabudi, yang pasti Bapak Ibu kenal ya. Saya ingat waktu di akhir-akhir hidupnya ketika dia sudah nggak bisa bangun dari tempat tidur, saya sempat nengok beliau. Dan waktu saya nengok beliau, walaupun beliau udah terbaring, udah pakai infus, tapi mukanya masih semangat, masih ceria. Dan saya sangat ingat dia bilang begini, Novi, manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin tubuh Om lagi sakit, tapi jiwa dan roh Om tetap semangat, katanya begitu. Dan saya sangat terharu dengar itu. Wow, luar biasa ya. Bahkan sedang sakit pun dia bisa menyemangati saya. Dia nggak mau kalah oleh sakitnya. Dia mau terus perkasa. Dia mau terus bersemangat. Dia mau terus bersuka cita memuliakan Tuhan. Walaupun badannya udah nggak kuat lagi. Tapi dengan jiwa dan rohnya beliau tetap perkasa. Ini keperkasaan Bapak Ibu. Terus memuliakan Tuhan. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, apapun yang Anda alami, percayalah bahwa segala perkara dapat kita tanggung bersama Dia yang memberi kekuatan bagi kita.
Dan sebetulnya fortitude itu nggak susah-susah kok. Nggak perlu jadi martir mati untuk firman Tuhan. Kita bisa lakukan mulai dari hal kecil. Misalnya saat kita beribadah, berdoa, berpuasa, lalu ada godaan, ada gangguan, mungkin ada tawaran makanan ya saat berpuasa. Nah, apakah kita cukup perkasa untuk katakan tidak? Aku mau bertahan menjalankan ibadahku ini, nggak mau tergoda oleh makanan. Atau mungkin suami istri yang udah ribut, udah saling bosan, ngelihat mukanya dia udah bosan banget. Tapi apakah mereka cukup perkasa untuk tetap bertahan, mempertahankan sakramen pernikahan itu di tengah semua kemelut, keributan, atau apapun, karena mereka tahu itu yang terbaik. Mereka tahu bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Maka keperkasaan artinya tetap bertahan di tengah situasi sulit di keluarga Anda. Ataupun juga mungkin murid atau Anda di tempat kerja. Apakah Anda tetap bertahan menjalankan kebenaran firman Tuhan, bertahan tidak nyontek, atau kalau di tempat kerja bertahan melakukan hal-hal yang baik, walaupun mungkin orang-orang di sekitar Anda sudah nyontek, udah melanggar peraturan, tapi apakah kita cukup perkasa untuk bertahan melakukan hal yang baik dan benar? Ada teman saya, dia pernah cerita di kantornya itu kan mereka suka reimburse buat uang transport ya. Jadi uang transport itu bisa minta ganti. Sebetulnya ada antar jemput kantor, tapi kalau mereka nggak pakai antar jemput bisa minta ganti. Satu hari ada teman-temannya ngajak begini, ayo kita reimburse aja seorang satu taksinya ini. Dan teman saya katakan tidak, saya nggak mau ikut-ikutan yang begitu. Pokoknya saya akan tagih sesuai aja. Dan ternyata hari itu ada yang ngasih dia tebengan, jadi dia nggak nagih sama sekali. Nah itu juga keperkasaan. Walaupun teman-teman kantornya melakukan hal yang tidak baik, tapi dia tetap bertahan. Ini adalah keperkasaan. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa melatih terus roh keperkasaan yang sudah kita terima di dalam diri kita? Ada 3 cara. Yang pertama, set your priorities right ya, atau atur prioritasmu dengan benar. Maksudnya adalah prioritas kita apa? Ya seperti tadi dikatakan, bukan iPhone, bukan juga mau medali emas, tetapi prioritas kita adalah kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan, Amsal 1 ayat 7 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan dari segala-galanya adalah takut akan Tuhan. Maka sebetulnya roh keperkasaan ini sangat nyambung dengan roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan memberi kita keinginan untuk selalu takut akan Tuhan, memberi kita niat bahwa aku mau selalu taat pada perintah Tuhan. Dan roh keperkasaan memberi kita kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi apa prioritasmu? Tetapkan tujuan hidupmu. Jangan menetapkan tujuanmu pada hal-hal yang sementara, tapi takutlah akan Tuhan. Jadikan itu prioritas hidup kita. Maka kita mau menempuh segala kesulitan untuk menjadi takut akan Tuhan. Yang kedua, make a right choice every time. Buat pilihan yang benar setiap kali. Hidup kita itu diisi dengan berbagai pilihan. Kita harus membuat banyak keputusan setiap hari. Ya, ada satu survei yang menyatakan bahwa setiap hari seseorang tuh harus membuat sekitar 3.000 keputusan. Ya, kalau dipikir, wah 3.000 mana bisa banyak begitu. Tapi kalau kita bayangkan dari sejak bangun pagi, alarm bunyi, kita sudah harus memutuskan mau bangun atau pencet snooze.
Itu kan keputusan ya. Bangun atau tarik selimut lagi, bangun atau dicuekin. Nah, ini udah keputusan pertama. Lalu kalau kita bangun memutuskan mau gosok gigi dulu atau mau periksa WA dulu atau mau doa dulu, ini juga keputusannya, keputusan kedua. Kalau ibu-ibu lebih banyak lagi mungkin keputusannya, saya mau masak apa ya hari ini. Terus kalau mau masak nasi goreng, bumbunya mana ya? Saya mau beli sayur di mana ya? Nah, itu juga keputusan ya. Kalau cewek-cewek, baju apa yang saya mau pakai hari ini? Nah, itu keputusan. Begitu banyak keputusan yang harus kita ambil, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Itu hal kecil ya, yang kalau kita milih baju merah atau baju hijau juga nggak terlalu masalah. Tapi ada keputusan-keputusan yang pilihannya adalah kebenaran firman atau tidak sesuai firman. Dan dalam hal-hal ini kita mesti belajar untuk selalu membuat pilihan yang tepat, keputusan yang benar setiap kali. Ya, ini Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita mesti mencari untuk setiap keputusan kita, lakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Itulah cara kita melatih keperkasaan kita. Walaupun sulit, tapi kalau ini hal yang benar, saya mau lakukan. Ya, inilah keperkasaan. Buat pilihan yang benar setiap kali. Yang ketiga, tentunya keperkasaan kita harus terus dikuatkan dengan doa dan sakramen-sakramen. Dengan itu kita akan semakin kuat untuk menghadapi kesulitan. Kita akan semakin berani untuk mengejar hal yang baik. Ada 7 sakramen dan semua sakramen ini akan menambah keperkasaan kita. Sakramen penguatan itu akan menguatkan kita untuk menjadi tentara Kristus. Sakramen Ekaristi itu makanan rohani kita. Maka kalau kita mau melatih otot rohani, tentu kita harus rajin makan sakramen Ekaristi. Sakramen tobat memberi kita kekuatan untuk melawan godaan. Jadi semua sakramen ini penting kalau kita mau terus semakin perkasa di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada 3 hal ya Bapak Ibu. Ingat, yang pertama, tentukan prioritasmu ya. Apa cita-citamu? Gantungkan setinggi langit bahwa aku mau mengejar takut akan Allah. Lalu yang kedua, buat keputusan yang benar setiap kali. Apapun itu, aku mau melakukan yang benar. Bukan yang mudah ya, tapi yang benar. Dan yang ketiga, doa dan sakramen-sakramen. Inilah cara kita terus melatih roh keperkasaan supaya kita bisa semakin perkasa. Walaupun ototnya enggak membesar, tapi otot rohani kita membesar. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada seorang psikolog namanya Erich Fromm. Dia katakan, fortitude is the capacity to say no when the whole world wants to hear yes. Fortitude atau keperkasaan adalah kemampuan kita untuk mengatakan tidak. Walaupun seluruh dunia pinginnya kita menjawab ya, ya, ya. Tapi kita berani bilang tidak kalau itu tidak benar. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, tidak. Nah, seberapa perkasanya kita itu ditunjukkan oleh seberapa beraninya kita mengatakan tidak. Walaupun kita dituntut untuk bilang ya. Ini adalah Denny dan Leila Abdallah. Mereka tinggal di Sydney ya. Mereka sebetulnya orang Libanon yang tinggal di Sydney. Denny dan Leila Abdallah ini punya 7 anak. Wah, ini foto keluarga mereka ya, happy. Anaknya ada yang sudah remaja, ada yang masih kecil. Mereka keluarga bahagia, hidup bahagia.
Lalu di satu hari tanggal 1 Februari 2020, mereka lagi main, lagi liburan anak-anaknya, dan ada sepupu mereka juga yang datang untuk ikut bermain bersama anak-anak ini. Lalu karena lagi main asik sama sepupu, si anak-anak ini minta izin kepada bapaknya. Mereka bilang, "Pak, kami mau beli es krim di toko di pojok sana ya, di warung beli es krim." Dan tentu papanya bilang, "Ya oke, sana silakan pergi beli es krim." Wah, mereka bersenda gurau, bercanda. Serombongan anak ini pergi untuk membeli es krim. Tidak ada firasat apapun di benak Denny. Tetapi beberapa jam kemudian dia terima telepon. Dan yang menelepon dia itu polisi yang mengatakan, "Pak Denny, Anda harus ke sini. Anak Anda kecelakaan." Wah, dia kaget. Sama sekali tidak terbayang. Anak-anaknya cuma pergi ke toko di pojok jalan, kok bisa kecelakaan? Dia segera ke sana. Dan sampai di sana, dia melihat anak-anaknya tergeletak di jalan, sudah bersimbah darah. Ternyata ada seorang yang sedang mabuk mengemudi mobil, dan dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat mau belok. Maka mobil ini masuk ke trotoar dan menghantam rombongan anak itu dari belakang. Dan seperti bola bowling ditabrak begitu, dan mereka semua tergeletak. Tidak ada firasat, dan Denny katakan, "Ini di hari ini keluargaku berkurang setengahnya. Karena dalam peristiwa itu 3 orang anaknya tewas. Dan satu yang di pojok, yang di kanan itu sepupu yang bermain bersama mereka juga ikut tewas. 4 anak ini meninggal hanya karena ulah seorang pengemudi mabuk. Mereka nggak bersalah apa-apa. Tidak ada peringatan apapun. Tapi mereka menjadi korban. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, gimana sih kira-kira perasaan Denny dan perasaan Laila? Mereka pasti sangat hancur. Kalau mereka marah pada si pengemudi, nggak ada yang menyalahkan. Pasti kita semua mengerti, iya ini betul-betul keterlaluan. Memang harus dihukum seberat-beratnya si pengemudi itu. Kalau mereka marah pada Tuhan, kita juga mungkin bisa paham. Karena anak-anak yang tidak berdosa itu tiba-tiba direnggut 3 orang. Tetapi sebagai umat Tuhan, penganut agama Kristen, Denny dan Laila memilih untuk melakukan yang benar. Dan dia menjadikan 1 Februari sebagai I Forgive Day. Hari di mana saya mengampuni. Dia katakan ada kemerdekaan di dalam pengampunan. Ya, there is freedom in forgiveness. Dia memilih untuk tidak lagi mendendam. Dia memilih untuk tidak membenci, tetapi dia memilih untuk melakukan yang benar, yaitu mengampuni. Walaupun tidak mudah, tapi dia mendirikan I Forgive Day Organization untuk membantu keluarga-keluarga lain yang juga mengalami trauma seperti mereka. Dan 1 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Tentu awalnya sulit bagi mereka. Tetapi Laila katakan sekarang dia sudah lebih lega. Dia bisa bicara dengan anak-anaknya. Walau yang sudah meninggal, dia sering bercakap-cakap dengan potret mereka. Dan mereka mendapat dukungan. Mereka bisa perkasa karena mereka didukung oleh komunitas mereka, yaitu gereja mereka. Bapak Ibu sekalian, ini keperkasaan. Mereka tahu bahwa segala perkara bisa mereka tanggung
di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Maka mereka memilih untuk melakukan hal yang benar walaupun sulit. Walaupun sebetulnya kalau mereka tidak mengampuni pun tidak ada yang menyalahkan mereka. Tapi mereka tetap memilih untuk melakukan yang benar. Maka malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan, apakah saya sudah memilih yang benar? Apakah saya sudah perkasa memilih yang benar walaupun itu sulit? Bukan memilih yang mudah, tetapi saya memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang benar dimanapun saya berada, kapanpun itu. Saya tetap mau memilih yang benar, karena saya tahu bahwa segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita hening, kita mau renungkan. Sadari bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa, dan bersama Dia kita bisa melewati apapun juga. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena Dia sanggup. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Benar Bapa, kami mau percaya bahwa Engkau sanggup, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami pun mau dengan berani mengejar hal yang baik. Kami mau memilih untuk melakukan yang benar demi kemuliaan nama-Mu. Kami mau memilih untuk takut akan Engkau, hidup benar dan menyenangkan-Mu. Kami mau memilih untuk menyenangkan hati-Mu dalam segala perkara. Beri kami keperkasaan. Kami perlu keperkasaan untuk bisa melakukan yang benar dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Engkau yang tahu keadaan kami. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami. Engkau yang tahu setiap kesulitan kami. Malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Maka kami mau serahkan
segala masalah, persoalan, kesulitan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau dengan berani menghadapi semuanya itu dan memilih untuk melakukan yang benar. Mari Bapak Ibu, kita mau doakan doa ini bersama-sama. Kita mohon roh keperkasaan dari Tuhan. Bersama-sama, datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan diri kami di dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Engkau Bunda kami yang perkasa, yang juga menanggung segala kesulitan untuk terus setia kepada panggilan-Mu. Maka terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa mengharapkan roh keperkasaan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah kirimkan Sis Novi pada persekutuan doa kami pada malam hari ini, kiranya Kau yang akan senantiasa selalu memberkati dia dalam setiap pelayanannya, dalam setiap keluarganya, sehingga sungguh Sis Novi dapat mewartakan setiap sabda-Mu untuk memperluas setiap kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kini tiba bagian bagi kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah setiap berkat-berkat yang sudah kami terima dapat kami kembalikan kepadamu. Dan biarlah semua ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biar setiap persembahan yang kami berikan sungguh merupakan pelayanan kami Tuhan, untuk senantiasa mengembalikan setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita iringin setiap persembahan dengan lagu, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Engkau. Mari angkat pujian. Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan lebih lagi, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Kami tak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi Tuhan.
Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan atas bangsa kami. Bebaskanlah bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkanlah orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kami juga bawa doa untuk saudara kami yang berulang tahun, Ibu Rosnani dan Bapak Fandi. Kiranya Tuhan akan memberikan umur panjang, memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah untuk tahun-tahun ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati untuk keluarganya Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan menutup persekutuan online pada malam hari ini, Tuhan yang akan kumpulkan kami untuk 1 minggu ke depan untuk kami boleh bersekutu. Terima kasih Tuhan untuk rawatan Engkau, untuk perlindungan Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.